Terima kasih masih bersama Q&A bersama Pak Yandri, masih Pak sebagai tadi anak desa yang sekarang sudah masuk ke panggung pemerintahan sebagai menteri. Apa sih Pak sebenarnya implementasi kontribusi Bapak yang sudah dilakukan sejauh ini sebagai Menteri Desa dari pengalaman kehidupan yang panjang tadi sebagai anak desa? Apa yang konkret yang paling jadi gini, relate Pak? Mbak Yohana, menurut saya Bapak Presiden Prabowo sudah pas sekali mengangkat anak desa tertinggal itu menjadi Menteri Desa. Oh, kenapa Pak? Kenapa? Ya karena pelaku. Gimana penderitaan, gimana kesusahan, gimana situasi desa itu ya saya pelakunya. Nah Pak sebentar. Merasakannya, ya, Pak, melewati itu semua. Tapi kan banyak juga Pak menteri-menteri atau tokoh-tokoh lain yang juga dari anak desa dan berasal dari hidup susah. Apa yang membuat Bapak berbeda dengan para pendahulu atau mungkin dengan rekan-rekan sejawat Bapak yang juga sama-sama anak daerah dan memiliki jabatan? Dari sisi perilaku sampai hari ini saya tetap menganggap saya anak desa. Kemudian saya bisa begini karena saya dilatih oleh desa, ditempa dari desa. Jadi artinya saya bisa sampai ke puncak ini ya saya tidak terlepas dari pelatihan secara alami di desa. Itu yang membuat karakter saya menurut saya. Saya kira Pak Yandri tidak pernah berubah, cukup konsisten dengan statement-statementnya yang selalu menyala Pak. Ini bukan karena kita di TV ya, tidak. Tapi pertanyaan saya satu hal, apa yang sebenarnya menjadi bridging semacam galah bagi Pak Yandri, orang kampung, tidak punya partner, dan bukan siapa-siapa, sampai pada Jakarta dan kemudian bisa seperti sekarang? Sebenarnya saya mengalami itu semua Mas Adi. Dan saya alhamdulillah diberi kesempatan sekarang kan. Mereka mungkin nggak sekolah, kata Mbak Olga tadi mungkin mereka tidak punya kehidupan yang layak. Itu mesti kita benar-benar perjuangkan. Sekarang masih banyak tapi Pak, masih sekolah banyak. Aja susah. Tapi ya itu kita tidak boleh menyerah Mbak Yohana. Mesti kita terus berbuat. Nah maka saya walaupun dulu sebelum menteri, ya saya merasakan bagaimana dulu susah sekolah Mbak. Maka saya kan punya sekolah Mbak Olga. Kalau yatim piatu, alhamdulillah sampai perguruan tinggi saya gratiskan. Bahkan nikah pun saya urus. Kalau yatim piatu saya jemput langsung di rumahnya. Dan itu saya anggap anak sendiri. Karena saya membayarkan saya terus. Cukuplah saya menderita, jangan dia. Nah tapi itu kan semampu saya kan. Nah dengan sekarang saya diberi mandat oleh Bapak sebagai Menteri Desa, maka saya keliling desa. Belanja masalah, mencari solusi. Dan saya ke desa itu, kalau keliling ke desa, saya jarang nginap di hotel, Mbak Yohana. Saya tidur di kampung-kampung, di rumah-rumah penduduk. Oh iya, Pak? Iya. Nggak panik, Pak, yang punya rumah? Hah? Panik nggak, Pak, yang punya rumah? Senang. Oh, senang ya? Tapi biasanya kan itu kayak sudah tersetting, Pak, begitu. Kalau ada pejabat ke rumah warga segala macam tuh, masa tiba begitu, Pak, tidak ada sebuah persiapan khusus menteri loh yang ada di situ. Kalau saya itu, misalkan saya datang ke Desa Tepian Langsat ya, Kutai Timur. Jaraknya itu 8 jam dari Samarinda itu. Itu desa yang tidak punya listrik, tidak punya sinyal. Saya tidur di situ di pinggir sungai. Saya biasa tidur nggak punya AC. Ada desa di Kembang Belor, mana saya ngember sendiri, walaupun saya menteri. Saya nggak pernah ini dan saya nggak mau dibantu sama ajudan. Apa tujuannya Bapak melakukan itu, Pak? Saya nggak mau jadi orang lain. Saya mau harus jadi Yandri Susanto sendiri. Oke. Nih, Pak Yandri, ada yang mengganjal pertanyaan saya. Saya kira banyak sekali program-program pemerintah yang memang down to earth ya, terutama untuk memberdayakan ekosistem yang ada di pedesaan. Ya. Ada tidak Pak yang per hari ini yang menjadi contoh yang cukup konkret supaya kawan-kawan yang di desa itu jadi gini, Mas Adi, tidak mau ke kota kira-kira. Jadi saya punya 12 aksi bangun desa, bangun Indonesia. Di antaranya itu ada pemuda-pemudi pelopor desa. Kemudian ada desa-desa tematik. Kemudian ada desa ekspor. Ada desa wisata. Contoh nih desa wisata. Kita ke Awang Bakal Barat di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Itu dulu bekas galian pasir yang tidak bertuan, kira-kira begitu. Banyak ular, banyak biawak, banyak. Kita sulap itu jadi desa wisata. Dia bisa mempekerjakan 100 orang, kemudian pendapatannya miliaran rupiah. Dan saya yang launchingnya Desember tahun lalu. Sekarang udah bagus sekali. Bahkan bookingnya setahun itu udah full. Kemudian saya juga bikin desa ekspor misalkan, BUMDes Desa Ngoran di Blitar. Dulu BUMDes ini nggak ada apa-apanya, tapi setelah kita kerjasama, kita buat kendang jembe itu, kita ekspor ke Tiongkok. BUMDes ini punya pendapatan 17,5 miliar per tahun. Nah kemudian saya kan menganggap sekarang itu boleh tinggal di kota,
pendapatan mengalahkan, boleh tinggal di desa, tapi pendapatan mengalahkan orang kota. Ini buat adik-adik ya. Nah artinya sebenarnya Mas Adi, kalaulah desa ini kita kelola, maka menurut saya adik-adik ini nggak perlu tinggal di kota. Desa itu sangat menjanjikan dan bisa kita buktikan bahwa desa tadi bisa kita menggeser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan. Ya terus terang Pak Menteri, success story yang semacam ini baru kita dengar juga. Ya. Mungkin amplifikasinya kurang, dan kalau bisa role model yang semacam ini bisa ditiru oleh desa-desa yang lain. Ya. Sehingga orang kampung saya, orang Madura itu mimpinya bukan hanya bikin warung di Jakarta 26 jam. Nah kita ada namanya kolaborasi kementerian lembaga dan pihak terkait. Jadi saya mengkolaborasikan kementerian lembaga sampai sekarang tuh sudah hampir 70 MOU. Misal tadi desa ekspor, kita sama Menteri Perdagangan. Contoh kemarin saya sebelum bulan puasa lepas ekspor gula aren perdana di desa Temon, Pacitan. Ada 5 desa, kita ekspor tuh gula arennya. Saya ngelepas dari desa itu. Ekspor gula aren ke Belanda, Malaysia sama Australia. Pendapatannya naik sampai 30%. Bagaimana juga memastikan bahwa dan menepis kekhawatiran penggunaan dana desa ini tidak diselewengkan, tidak disalahgunakan dan jauh dari korupsi. Itu tidak bisa kita juga nafikan, memang ada beberapa oknum kepala desa yang membuat dana desa itu tidak tepat sasaran. Tapi faktanya hari ini misalkan dari 75.266 desa sudah ada 20.503 desa mandiri. Artinya desa mandiri ini pendidikan sudah bagus, transportasi sudah bagus, air bersih sudah bagus, kegiatan ekonomi sudah bagus, keguyupan gotong sudah bagus. Itu tahun sebelum saya masuk tahun 2024 itu 17.000. Setahun saya sebagai Mendes itu kan naik jadi 20.503. Artinya kenaikan sekitar 3.500 yang bergeser dari maju menjadi mandiri. Nah, kemudian yang desa berkembang 24.000 sekarang turun tinggal 21.000. Kenapa naik menjadi desa maju? Desa maju yang dulu 20.000 sekarang jadi 23.000. Artinya faktanya itu ada. Dari segitu banyak desa yang Bapak tangani, tentunya pasti ada 1-2 yang tidak berhasil. Itu biasanya karena apa ya Pak? Sumber daya manusianya Mbak Olga. Iya. Terkadang ya kita sampaikan belum tentu mereka pahami secara utuh ya kan, atau mungkin culture ya, budaya atau apa itu yang membuat mereka susah maju ya. Itu beberapa kendala yang saya temui. Kemudian mereka kadang-kadang sudah apatis duluan, sudahlah nggak mungkin kami ini maju. Itu menurut saya yang paling sulit kita bangkitkan Mbak Olga. Iya. Karena membangun optimisme di tengah apatisme itu nggak gampang. Nah, maka saya biasanya menggandeng banyak pihak. Contoh saya gandeng Raffi Ahmad, barusan saya dengan Mandala. Kita akan buat misalkan Dota Ginzi. Nah, nanti kita akan buat video-video terbaik dari 75.000 desa itu kita seleksi. Ginzi ini buat video tentang membangun desa. Ya. Nah, nanti kita seleksi juara kabupaten, kita naikkan ke provinsi, provinsi naikkan ke nasional. Itu cara kami menggait public figure untuk meningkatkan dan saya ingin orang melihat desa itu tidak memandang sebelah mata lagi bahwa desa itu hebat sekarang. Pertanyaan saya adalah gimana cara memotong siklus mindset apatis itu di anak muda Pak? Karena itu masih menjadi akar sekali. Kalau nggak di kota kayaknya nggak sukses deh. Kayaknya kalau kita di desa gini-gini aja deh. Ya. Itu gimana Pak? Makanya saya bilang tadi, saya tidak pernah akan lelah untuk selalu menyampaikan motivasi. Yang paling konkret kan saya sebenarnya. Dan saya bisa cerita tentang biografi saya tadi kan, bahwa orang desa bisa maju. Contohnya saya. Ini selalu saya ulang-ulang biasanya kalau lagi kumpul di halaman rumahnya tempat saya nginap tadi. Saya nggak bikin panggung, enggak. Saya tidak pertemuan di hotel, enggak. Dia di lapangan, saya sampaikan itu. Nah dari situ akhirnya mereka sudah mulai memahami bahwa ada potensi. Nah tidak sampai di situ Shirley kita buat. Nah kita misalkan tadi sambungkan dengan para pemodal, kemudian dengan pasarnya kita sambungkan. Jadi dan itu sudah banyak buktinya sekarang anak-anak muda sebagai pelaku di tingkat desa itu berhasil. Maka kita buat ada pemuda-pemudi pelopor desa dengan parameter misalkan pemuda peduli lingkungan, pemuda peduli pendidikan, pemuda desa tematik. Kita buat juga supaya itu motivasi. Dan kita biasanya umumkan di hari desa. Kemarin saya buat di Boyolali bulan Januari kemarin. Itu hampir 100.000 orang yang hadir dan mereka bangga. Nah ini mungkin masukan tadi amplifikasinya mungkin yang perlu ya Mas Adi ya. Nah jadi maksud saya ingin sekali
kampanye saya boleh tinggal di desa, pendapatan mengalahkan orang kota itu, faktanya sudah banyak sekarang. Dan untuk masalah modal kita sambungkan, ada. Kalau masalah pasar, ada, kita sambungkan. Jadi nggak usah khawatir anak-anak muda, jadi nggak usah minder juga. Tapi saya bilang gini, Shirley, kamu kalau di desa supaya gampang nyari jodoh, jangan dibilang, Pak, kamu kerjaan apa, Dek? Misalkan calon mertua nanya, saya melihara ayam. Jangan begitu jawabnya sebenarnya. Kamu buat kartu nama, buat perusahaan. Kalau calon mertua kamu nanya, kamu kerja apa, Dek? Nih, kartu nama saya, CEO. Apa nama perusahaan? Walaupun isinya peternakan ayam. Nah, dari itu artinya kita merubah performan lah, penampilan, gaya, lifestyle lah, kira-kira gitu kan. Jadi dia walaupun ini pimpinan perusahaan, gagah dia, tidak minderan. Nah, itu yang saya kembangkan. Ini apakah itu salah satu trik-trik juga Bapak mendapatkan seorang ratu sebagai istri? Apa pengakuan dari Ibu yang kemudian menerima, ya Pak Yandri siapalah kira-kira begitu? Ini soal kalayaknya ini semua bertanya-tanya nih. Iya. Belum Tuh, semua jawabannya, manggut-manggut Pak. tuh, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.